pada minggu ke-11 ini kita coba lanjutkan materi. Nah, ini contohnya, misalkan kita buat saja seperti ini, contoh sampling dari suatu fungsi continuous, misalkan fasenya ini 0. Nah, kalau di sampling pada T sama dengan N kecil T besar S, maka kita akan memiliki X kurung siku N ya, kurang X kurung siku N. Jadi misalkan ini contohnya kita bekerja dengan N-nya itu ada 64, dari 0 sampai 63 berarti ada 64, ini N sampel. Nah, dalam domain time second, maka kita perlu melakukan konversi dari jumlah sampel ke time, tinggal berapa besarnya periode samplingnya. Misalkan periode samplingnya adalah 1, tinggal kita kali 1. Jadi kurang lebih N sampel sama time secondnya ini sama. Nah, di sini kita melihat adanya bentuk suatu gelombang ya kan, untuk sin omega t. Nah, kalau sudah bisa melakukan komputasi DFT tadi, kurang lebih di sini kita bisa punya komponen N dan kita punya komponen M. Di sini dia akan muncul pada urutan M yang ke-1. Tapi kalau dari frekuensi Hertz, kita juga perlu lakukan perubahan dari F hubungannya sama time ya kan. Ini bisa kita hitung untuk nilai dari frekuensi Hertz yang muncul. Dan kemudian demikian juga untuk omega. Omega itu berkaitan dengan frekuensi sudut ya. Itu harganya berbeda juga. Jadi ada sumbu X ini perlu diperhatikan, apakah itu berkaitan dengan sampel, apakah berkaitan dengan time, apakah berkaitan dengan frekuensi, apakah berkaitan dengan omega. Itu perlu diperhatikan. Kalau kita coba di sini ada satu gelombang, kalau gelombangnya ada 2, nah kita berharap ini juga muncul pada nilai yang kedua untuk sampelnya. Ini tinggal mengikuti, saya belum berikan axis title-nya. Nah, kalau coba lagi di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini harusnya muncul di 4, urutan ke-4. Nah, di sini contohnya ada berapa gelombang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kurang lebih dia munculnya di 8. Nah, di sini kalau misalkan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Berarti ini 16 ya. Nah, yang maksimum seperti ini. Nah, di sini tepat di tengah-tengahnya, sekitar N per 2-nya. Nah, kalau misalkan flat, misalkan seperti ini, maka dia munculnya di N sama dengan 0 atau M sama dengan 0. Baik, kalau tidak ada, saya juga mengingatkan lagi seperti yang minggu sebelumnya. Jadi kita akan ada tugas atau kuesioner yang bisa dilakukan setelah perkuliahan, karena saya belum siapkan. Mungkin besok bisa dicek tanggal 4 November ya, jam 7 pagi, mudah-mudahan sudah ada soalnya. Nah, nanti tugas itu bisa dikerjakan pada jadwal tersebut sampai waktu yang cukup ya, ada sampai tanggal 8 November jam 17 WIB. Nah, nanti linknya akan saya update. Nah, ini informasinya nanti silahkan dicek di catatan di CX. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir kita bisa cukup sekarang, sudah cukup lama kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan Anda bisa belajar banyak di materi yang sudah disampaikan. Terima kasih, selamat siang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.